Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak Anda untuk merefleksikan salah satu fungsi reproduksi perempuan, yaitu menstruasi dalam perspektif Islam. Sejarah panjang kehadiran Islam adalah juga sejarah pemanusiaan perempuan. Mengapa? Karena pada saat datangnya Islam, kondisi perempuan di Jazirah Arabia dan juga di belahan bumi lainnya adalah sangat mengenaskan. Di Jazirah Arabia misalnya pemirsa, bayi perempuan itu biasa dikuburkan hidup-hidup karena dianggap memalukan. Dan perempuan juga biasa dijadikan sebagai hadiah, sebagai jaminan hutang. Dan kalau laki-laki meninggal, salah satu harta yang diwariskannya adalah istrinya. Maka perempuan dalam situasi ini adalah diperlakukan sebagai objek dalam sistem kehidupan. Islam mengubah posisi perempuan sebagai objek dalam sistem kehidupan ini menjadi subjek penuh. Karena laki-laki dan perempuan di dalam Islam sama-sama hanya hamba Allah sekaligus mengemban amanah sebagai khalifah fil ard yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya pada makhluk Allah di muka bumi. Perubahan cara pandang pada perempuan ini kemudian juga menyebabkan perubahan cara pandang terhadap pengalaman reproduksi perempuan, termasuk di dalamnya adalah menstruasi. Ketika menstruasi, perempuan ketika itu seringkali dipandang secara negatif, bahwa menstruasi itu adalah kutukan Allah kepada perempuan akibat kesalahan Hawa yang telah mengeluarkan Adam dari surga. Karena cara pandang negatif seperti ini, kemudian perempuan yang sedang menstruasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak hanya kotor tetapi juga membahayakan, sebab bisa menimbulkan malapetaka bagi siapapun yang mendekatinya. Masyarakat kemudian mengasingkan perempuan setiap kali mengalami menstruasi, melarang mereka untuk tinggal bersama di dalam satu rumah, makan dengan piring yang sama, minum dengan gelas yang sama, dan mandi di kamar mandi atau tempat mandi yang sama. Semua itu dilarang karena perempuan yang sedang menstruasi dianggap sebagai makhluk yang membahayakan. Islam mengubah cara pandang atas perempuan yang sedang menstruasi ini menjadi pandangan yang positif. Pertama, Islam menegaskan bahwa sebab diusirnya Adam dari surga bukanlah Hawa, melainkan setan. Setan menggoda keduanya, kemudian keduanya tergoda. Keduanya makan buah yang terlarang di surga. Kemudian keduanya diusir dari surga dan keduanya bertobat, lalu keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah redaksi yang jelas dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa bukan Hawa melainkan setan yang menjadi penyebab keduanya terlempar dari surga. Maka pandangan bahwa perempuan menstruasi merupakan kutukan dari Allah yang dibawa sejak lahir oleh perempuan dengan sendirinya menjadi tidak dibenarkan. Cara pandang yang berubah terhadap menstruasi itu juga kemudian mengubah cara pandang dari merendahkan menjadi pandangan yang empati. Dalam ayat tentang menstruasi yang ada di dalam Al-Quran, Islam mengajarkan cara pandang yang sayang, empati kepada perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya padamu tentang menstruasi. Katakan,
bahwa menstruasi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Jadi kita diminta untuk mengubah cara pandang dari merendahkan perempuan akibat menstruasi menjadi cara pandang yang empatik, bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu adalah sedang mengalami rasa sakit. Makna ada dengan sakit itu juga terdapat pada ayat yang lain. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang sopan dan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan sikap yang menyakitkan. Tidak hanya itu, pemirsa, Al-Quran juga menarik sekali dalam ayat ini karena kemudian memberi petunjuk kepada laki-laki, bukan pada perempuan. Jadi setelah menstruasi disebut sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka tinggalkanlah perempuan yang sedang mengalami menstruasi sendirian, dan bukan karena jijik, melainkan karena sedang sakit. Jadi beri mereka istirahat untuk mengatasi rasa sakitnya. Wala taqrabuhunna hatta yatun, dan jangan dekati mereka untuk berhubungan seksual sampai selesai menstruasinya. Jadi larangan berhubungan seksual dengan perempuan yang sedang menstruasi sejatinya adalah sedang melindungi alat reproduksi perempuan. Sehingga kemudian laki-laki dilarang keras mengajak istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan menyucikan diri. Jadi bagi siapapun Anda, laki-laki, kalau pernah memperlakukan perempuan dengan cara-cara yang tidak empati ketika mereka mengalami menstruasi, diharapkan untuk bertobat dan tidak mengulang sikap yang merendahkan dan memulai melihat menstruasi sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit, lalu kita yang tidak mengalaminya untuk membantu perempuan tersebut. Khitab bagi laki-laki ini sangat penting artinya, karena menstruasi itu hanya dialami oleh perempuan. Maka sangat mungkin jika laki-laki kemudian tidak pernah, bahkan pasti tidak pernah mengalami rasa sakitnya menstruasi. Karena tidak mengalami, kemudian tidak tahu. Karena tidak tahu, kemudian tidak mau tahu, tidak mempertimbangkan dalam sikap mereka. Dan Allah dalam ayat ini sedang memberitahu pada laki-laki bahwa menstruasi itu bisa menimbulkan rasa sakit. Begitu diberitahu, maka laki-laki sudah semestinya mempertimbangkan, kemudian mengubah sikapnya dari yang tidak empatik, apalagi merendahkan, menjadi empatik dan suportif kepada perempuan yang sedang menstruasi. Jadi inilah salah satu cara Islam mengubah cara pandang terhadap perempuan yang tadinya hanya menjadi objek seksual oleh masyarakatnya, kemudian dipandang sebagai subjek dalam segala hal, termasuk di dalam hubungan seksual. Sebab di ayat lain Allah menegaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi suami istri dalam hubungan seksual pun adalah sama-sama sebagai subjek. Demikian pemirsa, wallahu yarhamuna birrahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.